Selamat pagi anak-anakku semua. Kita lanjut materi kita hari ini yaitu mengenai hukum Gauss. Perhatikan gambarnya. Sebuah muatan listrik akan memancarkan gaya medan listrik ke sekitarnya yang berbentuk bola. Seorang ilmuwan bernama Gauss menemukan bahwa jumlah garis gaya medan listrik yang menembus permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik tersebut. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Psi sama dengan Q per epsilon 0, di mana psi di sini adalah flux listrik, satuannya Weber, sedangkan Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb, dan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa yang bernilai 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Seperti kita bahas sebelumnya, di mana jumlah flux listrik itu adalah jumlah garis gaya medan listrik dalam suatu luas permukaan. Yaitu kalau dituliskan matematisnya, psi sama dengan E kali A. Di sini permukaannya berbentuk bola, sehingga A-nya kita ganti menjadi luas bola ya, yaitu 4VR kuadrat. Maka persamaannya menjadi psi sama dengan E dikali 4VR kuadrat. Jadi jika kita masukkan hukum Gauss ke persamaan ini, maka akan menjadi Q per epsilon 0 sama dengan E kali 4VR kuadrat. Maka E-nya sama dengan 1 per 4 V epsilon 0 dikali dengan Q per R kuadrat. Karena 1 per 4 V epsilon 0 adalah merupakan nilai daripada K, maka persamaannya bisa kita buat menjadi E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, kalau kita lihat persamaan ini sama dengan turunan dari hukum Coulomb, ya kan, pada medan listrik. Oke. Baik, kita lanjutkan ke bola konduktor ya. Pada suatu bola konduktor yang bermuatan, muatan listrik akan didistribusi merata pada permukaan bola seperti gambar berikut. Untuk mencari kuat medan listrik di dalam bola konduktor seperti ini, di permukaan bola dan di luar permukaan bola konduktor kita bisa menerapkan hukum Gauss dan juga hukum Coulomb. Ya. Jadi kalau seperti ini gambarnya, di sini dikatakan bahwa medan listriknya sama dengan 0 ya pada permukaan yang di dalam bola konduktor ya. Jadi hal ini karena menurut hukum Coulomb suatu muatan yang sama akan saling tolak menolak, masih ingat ya? Maka muatan tersebut akan terpisah sejauh mungkin. Dan akhirnya semua muatan di permukaan akan bagaimana dia? Akan jadi muatan yang dilingkupi permukaan Gauss. Ya kan? Di sini yang dilingkupinya adalah sama dengan 0 ya. Jadi semua muatan listrik pada bola konduktor akan berada pada permukaan. Semua berada pada permukaan karena tadi saling tolak menolak dia kan. Jadi kita lihat Q di sini adalah disimbolkan sebagai Q besar ya, sedangkan luasnya tadi adalah 4V R kuadrat. Sehingga psinya adalah apa persamaannya? Flux yaitu E kali A, ya kan? Berarti sama dengan A-nya masukkan yang
bola ya, berarti E dikali 4VR kuadrat. Nah, sesuai hukum Gauss tadi, psi itu adalah Q per epsilon 0. Jadi, sama dengan Q per epsilon 0. Jadi, bisa kita buat E dikali 4VR kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Maka medan listrik di permukaan bola juga dapat kita tentukan, yaitu E sama dengan 1/4 V epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Atau E sama dengan K, itu kan 1/4 V epsilon 0 itu sama dengan nilai K tadi kan. Maka medan listriknya adalah E sama dengan K dikali Q besar per R besar kuadrat. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan langsung kepada saya. Terima kasih.